Maka berapa banyak orang yang dianggap dirinya tokoh mengatakan apa? Setiap surga itu punya kapling agama masing-masing. Pernah dengar ya? Dan ini banyak di Indonesia, subhanallah. Para dai banyak sekali kita temukan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, jamaah a'azzani wa a'azzakumullah, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu besar nikmatnya, sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah mampu untuk bisa menghitungnya. Karena apa? Karena saking besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Allah mudahkan kita untuk bisa hadir di majelis ilmu. Dan Masya Allah ya, di Indonesia ini, terutama saat ini di Banyuwangi ini, keadaan musimnya, cuacanya sangat enak. Panas nggak terlalu panas, dingin juga nggak terlalu dingin, sejuk. Ini sangat enak. Yang Anda rasakan di Saudi, subhanallah, di kampus sana Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu kalau musim dingin bisa 2 derajat. Dan kalau hujan biasanya hujan es di sana. Anak suatu hari pernah ketika ujian, subhanallah, ketika ujian anak sudah pakai kaos, pakai jubah, pakai jaket, pakai sarung tangan, kemudian pakai shell, pakai kopiah, pakai kaos kaki segala macam, berangkat ke kelas. Dibagikan soal ujian, pas mau nulis tangannya kaku saking dinginnya, padahal sudah pakai kaos tangan, itu pun masih kaku. Jadi kisaran 10-15 menit saya menghangatkan badan dulu, akhirnya baru bisa menulis. Saking apa? Saking dinginnya. Kemudian juga kalau di sana, kalau lagi musim panas, itu panas banget. 2 minggu yang lalu Ana masih berada di Gunung Uhud. Ana di sana kisaran sekitar jam 11 siang. Itu panasnya di Uhud, di Madinah, sekitar jam 11 siang itu sudah 44 derajat. 44 derajat. Ba'da zuhur ke asar itu sampai tembus 47. Sampai tembus 47. Dan subhanallah, kalau kita melihat bahwasanya ada mahasiswa-mahasiswa yang banyak sekali, mereka datang ke halakoh-halakoh ilmu yang ada di Nabawi. Mereka dengan panas-panasan seperti itu mereka tetap hadir. Dan ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu harus bersusah payah untuk didapatkan. Makanya kalau kita lihat bagaimana para ulama, contoh Imam Ahmad rahimahullah, beliau sampai safar ke Yaman. Untuk apa? Untuk mempelajari ilmu hadis. Maka dalam mempelajari ilmu, terutama ilmu agama, ketika Allah sudah mudahkan sampai seperti ini, kita harus bersyukur dan kita harus maksimalkan. Dan namanya ilmu itu harus digapai dengan sungguh-sungguh dan usaha dan kerja keras. Makanya para ulama menyebutkan di antara syairnya, disebutkan, akhi lan tanalal ilma illa bisittah saunbika an tafsiliha bibayan. Saudaraku, kalian tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Maka 6 perkara akan aku sebutkan. Dengarkanlah. Yang pertama, akhi lan tanalal ilma illa bisittah saunbika an tafsiliha bibayan, dzakaun, yaitu kecerdasan. Kita berusaha mengasah kecerdasan kita. Dan yang paling mudah caranya supaya kita lebih pintar, lebih mudah untuk menangkap apa yang disampaikan oleh ustadz, apa yang disampaikan oleh para masyayikh dan lain sebagainya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kita meningkatkan ketakwaan kita, nanti Allah yang bikin kita cerdas. Itu yang pertama. Yang kedua, sering-sering kita berusaha menghafal Quran. Dan ini subhanallah banyak sekali orang para penghafal Quran yang mereka kalau ditanya
pasti mereka akan mengatakan sebelum dia menghafal Quran dan setelah dia menghafal Quran, ketika mereka membaca pelajaran, mereka akan jauh lebih faham, jauh akan lebih cepat untuk bisa menghafal ketika mereka sudah terlalu dekat dengan Al-Quran, ketika mereka sudah dekat dengan Al-Quran. Kalau kita hanya membaca Al-Quran satu hari satu halaman, itu pun masih ngantuk-ngantuk, masih bolong-bolong. Nah, itu bisa jadi kita mendapatkan ilmunya agak susah. Maka perbanyak baca Al-Quran, perbanyak berusaha menghafal Al-Quran. Dan sebenarnya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan kita menghafalkan hadis, lebih mudah kita menghafalkan Quran. Kenapa? Karena Quran kita lantunkan bisa dengan nada. Tapi kalau kita menghafalkan hadis, tidak bisa dengan nada, dan itu jauh lebih susah. Makanya para penghafal Quran ketika mereka sudah menghafalkan Quran, mereka akan mengatakan jauh lebih mudah menghafalkan Quran ketimbang menghafalkan hadis. Apalagi kalau seseorang sudah menghafalkan Quran dan hadis, gitu ya. Dan para ulama terdahulu, subhanallah, di antara kecerdasan mereka disebutkan Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau menghafalkan 1000 kali 1000 hadis beserta para perawinya, para rijalnya, yaitu 1000 kali 1000, yaitu 1.000.000 hadis. Itu bukan hanya matan hadisnya, melainkan rijal, perawinya, dari siapa, bagaimana dia hidup, dan lain sebagainya. Maka di antara ulama jarh wa ta'dil, Al-Imam Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, Al-Imam Ahmad, mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas, Tapi di balik itu semua, mereka adalah orang yang sangat sungguh-sungguh ketika belajar. Al-Imam Nawawi beliau kalau belajar itu, kalau tidur itu nggak sengaja tertidur karena saking capeknya. Kita terkadang malah sengaja nidurkan diri, nggak iso tidur gitu, saking kosongnya waktu kita gitu. Maka kita lihat bagaimana para ulama ketika mereka belajar, mereka bersungguh-sungguh. Sampai disebutkan Imam Bukhari rahimahullah, beliau sampai berguru kepada 1000 guru. Dan ini menunjukkan usaha beliau dan usaha para ulama yang lainnya untuk apa? Untuk mempelajari ilmu agama. Yang namanya ilmu agama, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innamal ilmu bita'allum." Yang namanya ilmu itu dengan belajar. Gak mungkin kita bangun tidur tiba-tiba bangun hafal 30 juz, Masya Allah. Gak mungkin, kita harus usaha dulu. Makanya para ulama menyebutkan tadi, pertama adalah zakaun, kecerdasan. Kemudian hirsun itu semangat juang yang tinggi. Wajtihadun, sungguh-sungguh. Kemudian wadirhamun, uang, ya. Maka kalau kita lihat bagaimana para ulama, mereka berguru kepada gurunya, biasanya mereka membawakan roti, membawakan makanan untuk diberikan kepada gurunya. Itulah diantara bentuk usaha para ulama, mengorbankan hartanya demi apa? Demi belajar. Kemudian wasuhbatul ustad, dekat dengan ustad. Dekat dengan ustad. Kenapa? Kalau kita dekat dengan ustad, ketika kita ada masalah, ketika kita mempunyai pemikiran yang syubhat dan lain sebagainya, kita bisa mengadu kepada ustad, dan ustad tersebut bisa memberikan nasihat, yang baik. Dan seorang yang menjadikan ustadznya sebagai teman dekat, Masya Allah, itu insya Allah pertemanannya didasari di atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertemanan yang didasari atas keimanan kepada Allah itu akan kekal sampai di akhirat. Allah menyebutkan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Yang namanya teman, khalil, sahabat dekat, itu mereka di akhirat akan saling bermusuhan, kecuali siapa? Orang yang mendasari pertemanan mereka di atas ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir, wasuhbatul ustad wa tulu zaman, yaitu waktu yang panjang. Maka nggak mungkin kita belajar ujuk-ujuk baru belajar langsung sudah paham semuanya. Contoh, baru belajar muqaddimah sudah paham satu kitab, nggak mungkin. Maka yang namanya ilmu itu butuh kesabaran. Yang belajar ilmu itu butuh kesabaran. Dan para ulama menyebutkan kesabaran itu terbagi menjadi 3. As-sabru ala ta'atillah, sabar atas ketaatan kepada Allah. Kita ini sabar, terutama dalam menuntut ilmu. Para ulama menyebutkan, in a'taita hayataka lil ilmi kullah yu'tika ba'dah. Kalau kalian wakafkan diri kalian, semua hayat kalian untuk mempelajari ilmu agama, ilmu tersebut akan memberikan setengahnya untuk kalian, baru setengahnya. Saking luasnya samudra ilmu yang Allah berikan kepada kita, saking luasnya samudra ilmu.
Maka para ulama, ya Allah, mereka subhanallah, mereka ketika mereka belajar, mereka ketika mereka mulazamah, ada seorang syekh, masyaallah, yang bernama Syekh Abdullah Jarullah. Beliau mungkin ada yang kenal di sini. Syekh Abdullah Jarullah, beliau adalah mukri, orang yang memberikan sanad. Beliau dulunya adalah seorang dokter spesialis, dan sampai sekarang masih menjadi dokter. Beliau dokter spesialis. Tapi ketika beliau belajar ilmu Al-Quran, beliau langsung mencari sumbernya. Beliau ketika belajar ilmu Al-Quran langsung mengambil juga kepada gurunya. Di antara gurunya yang beliau ambil ilmunya yang ada di Mesir saat itu Syekh Samanudi, hafizahullah ta'ala. Syekh Samanudi rahimahullah ta'ala. Beliau sampai safar ke Mesir. Ketika sampai di sana, beliau ingin membaca Al-Quran kepada Syekh Samanudi. Ditolak. Bayangkan dari Madinah ke Mesir untuk belajar Al-Quran. Sampai di sana ditolak. Kemudian datang lagi ditolak. Kemudian beliau, Syekh Samanudi, ternyata mencari tahu tentang fulan tersebut, tentang Syekh Abdullah Jarullah. Ternyata setelah beliau mengetahui bahwasanya beliau dokter, Syekh Abdullah ini di akhirnya beliau izin, Syekh, anak akan izin pulang, pamit saat ini ke Madinah. Kemudian dipanggil, apakah kamu seorang dokter spesialis? Iya. Maka sekarang bacalah. Akhirnya baru beliau membaca. Dan Masya Allah, di antara murid, banyak sekali murid-muridnya di dunia ini, yang mana menjadi mana menjadi rujukan para qurra di seluruh dunia. Para imam Masjid Nabawi, imam Masjidil Haram, banyak itu murid-muridnya dari Syekh Abdullah Jarullah. Bagaimana kelihatan beliau ini, Masya Allah ya, beliau adalah orang yang alim, orang yang kaya. Kemudian beliau menginfakkan semua ini untuk apa? Untuk belajar ilmu, ya. Hartanya hartanya digunakan sebaik mungkin untuk safar, kemudian menetap di sana, belajar Al-Quran di sana langsung dari sumbernya, padahal beliau sendiri punya jadwal praktek, tapi demi ilmu agama beliau lakukan itu semua. Dan sampai saat ini beliau masih menjadi rujukan di antara qori yang mempunyai sanad kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di antara murid beliau yang menjadi imam di Masjidil Haram adalah Syekh Yasir Ad-Dusari. Itu di antara murid beliau, dan masih banyak murid-murid yang lainnya yang ada di Madinah dan di Masjidil Haram. Maka di sini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana kedekatan Syekh Abdullah Jarullah ini dengan gurunya. Walaupun beliau sudah menjadi musnid, ya, orang yang memberikan sanad, beliau dengan guru-gurunya terdahulu masih setiap hari setoran. Untuk apa? Untuk menjaga alaqah, ya, kedekatan dirinya dengan gurunya. Maka dekat dengan ustadz ini sangat penting. Karena apa? Karena kalau kita sedang futur, ustadz tersebut bisa memberikan nasihat kepada kita supaya kita bisa bangkit kembali untuk bisa lebih taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat besertakan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berselawat kepada beliau. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Ushul Salasah. Pada pembahasan kali ini yaitu adalah pembahasan bab al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Jadi berlepas diri dari kesyirikan dan keluarga kesyirikan tersebut. Jadi berlepas diri dari kesyirikan itu berlepas diri dari kesyirikan itu dibagi menjadi tiga. Pertama, bil qalbi, bil lisan, wal jawarih. Dengan hati, kemudian dengan lisan, dan dengan amal saleh. Contoh dengan bil qalbi, bi an tubghidul kuffara wa a'yadahum wa ihtifalatihim wa khususan asyirkiyat wal bid'ah allati indahum. Jadi kita membenci terkait perayaan-perayaan orang-orang kafir, ya. Jangan kita malah ikut-ikutan. Alasannya apa? Toleransi. Tidak bisa. Namanya dalam keimanan seseorang itu ada al-wala wal bara, ya. Al-bara ini berlepas diri dari kesyirikan tersebut. Makanya jangan sampai kita mengatasnamakan kita toleransi dengan agama sebelah dan lain sebagainya, akhirnya kita ikut-ikutan. Maka ini keyakinan yang salah, apalagi sampai kita mengatakan dan kita meyakini bahwasanya semua agama ini sama. Ini mana berlepas diri dalam hati, ini mana? Maka berapa banyak orang yang dianggap dirinya tokoh mengatakan apa? Setiap surga itu punya kapling agama masing-masing.
Pernah dengar ya? Dan ini banyak di Indonesia, subhanallah. Para dai banyak sekali kita temukan seperti itu. Nasrani punya kapling surga sendiri, mereka masuk melalui ajaran mereka sendiri. Kemudian Yahudi masuk menggunakan ajaran mereka sendiri. Dia tidak mengatakan bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Padahal di Quran sebutkan innad dina indallahil Islam. Kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah yang menyebutkan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya manusia, dan mereka kekal di dalam neraka. Kok ada orang dengan alasan toleransi meyakini bahwasanya semua agama ini sama, gitu ya? Maka dengan membenci keyakinan mereka, dengan membenci ihtifalat, yaitu perayaan-perayaan yang mereka lakukan, itu diantara bentuk bara'ah, berlepas diri kita terhadap kaum kufar. Yang kedua, bil lisan, yaitu dengan lisan. Kita berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Disebutkan di Quran, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya saya berlepas diri dengan apa yang kalian sembah. Makanya nggak boleh kita usinafsi wa yakum bitaqallah, kita ikut mengucapkan mohon maaf selamat hari raya kalian, gitu. Di Quran disebutkan takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir bumi ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung-gunung dihancurkan. Karena apa? Karena mereka mengatakan an da'u lirrahmani walada, Allah mempunyai anak. Maka kita tidak boleh mengucapkan selamat seperti itu. Walaupun atas dasar toleransi, tidak boleh. Toleransi mengatakan, mohon maaf, tidak boleh kita mengatakan toleransi, kemudian mengatakan ucapan tersebut. Itu tidak boleh. Walaupun kita sering bermuamalah dengan mereka, walaupun kita satu kantor dengan mereka, tapi dalam masalah keyakinan, katakan saja bahwasanya, mohon maaf, saya tidak bisa mengucapkan. Dan sebenarnya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka pun tidak terlalu butuh dengan ucapan kita. Banyak sekali orang-orang mengatakan, dari golongan mereka yang mengatakan sebenarnya kami nggak butuh ucapan-ucapan kalian, gitu. Maka di sini daripada kita mengucapkan perkataan yang membuat kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berusaha untuk menahannya dan tidak sampai mengucapkan. Kemudian disebutkan al-bara'ah, berlepas diri dengan kesyirikan, yaitu bil jawarih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh orang kafir saat itu. Kemudian dikatakan, ya Muhammad, sembahlah Tuhan kami 1 tahun, kami akan menyembah Tuhan kamu 1 tahun. Nabi mengatakan tidak. Sembahlah Tuhan kami 1 bulan, kami akan menyembah Tuhan kalian 1 tahun. Nabi mengatakan tidak. Sembahlah Tuhan kami 1 minggu, kami akan menyembah Tuhan kalian 1 tahun. Nabi mengatakan tidak. Yang terakhir, penawaran terakhir, sembahlah Tuhan kami 1 hari saja, kami akan menyembah Tuhan kalian 1 tahun full. Maka Nabi mengatakan tidak. Sampai turun ayat, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dan ini bentuk penegasan kepada mereka bahwasanya kita berlepas diri dengan ibadah mereka. Gitu ya. Ini kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara bentuk al-bara'ah minasyirk, yaitu berlepas diri dengan kesyirikan. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya, ahamiyah dirasatut tauhid. Jadi pentingnya kita belajar ilmu tauhid. At-tauhid, kita jelaskan makna tauhid. Ada akidah, ada tauhid. Akidah itu secara pengertian dia lebih umum. Dia lebih umum. Akidah artinya kullu ma yusaddiquhul insan wa ya'taqidu bihi wa yatma'innu ilaihi an-nufus wa yadinu bihi yusamma aqidatan. Jadi akidah ini apa yang diyakini seseorang, yang menjadikan hati seseorang itu tenang dan dijadikan patokan sandaran agama untuk orang tersebut, maka dinamakan dengan akidah. Maka orang yang meyakini bahwasanya Allah punya anak, ya, mereka meyakini dengan perkara tersebut, itu adalah akidah mereka. Maka akidah ini kepercayaan secara umum. Akan tapi tauhid ini kepercayaannya umat Islam. Dan tauhid sendiri secara bahasa ma'khudzah min at-tauhid, secara bahasa ma'khudzah min wahada yuwahhidu tauhidan, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, makna tauhid secara istilah adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Kita mengkhususkan ibadah kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah dan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini al-muallif rahimahullah menyebutkan i'lam arsyadakallahu li ta'atihi anal hanafiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Di sini disebutkan i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk untuk untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Annal hanafiyyata millata Ibrahim. Sungguhnya Hanafiyah itu adalah millah, ajaran Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Apa yang dimaksud dengan Hanif? Hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Sering kita dengarkan ayat itu. Hanif atau Hanafiyah itu secara bahasa ma'khudatun minal hanaf wa huwa al-mail. Secara bahasa dia diambil dari kata hanaf, yaitu condong. Itu secara bahasa. Secara istilah al-millah al-ma'ilah 'ani syirki al-muqbilah ila al-ikhlas wat tauhid wal iman qanitan lillahi hanifan, yakni muqbilan ilallahi mudbiran 'ani syirki fal haniful ladzi yarji'u daiman ila tauhidi wa yabta'idu 'ani syirk. Jadi yang namanya hanifa itu dia condong kepada tauhid. Ya, dia condong kepada tauhid dibandingkan dia condong kepada kesyirikan. Ya. Dan Nabi Ibrahim itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanifan muslima. Banyak orang mengatakan Nabi Ibrahim kan ajarannya seperti ini. Ada yang mengklaim Nabi Ibrahim ajarannya sama seperti agama ini gitu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan maka Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ya, Nabi Ibrahim itu ajarannya lurus. Nah, kenapa Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim itu dispesialkan? Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu kerabat yang sangat dekat, sahabat yang sangat dekat. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga sama derajatnya dengan Nabi Ibrahim, yaitu apa? Khalil, Khalilullah. Derajatnya itu lebih tinggi, Khalilullah, dibandingkan hanya sahabat atau teman biasa. Khalil itu sahabat yang sangat dekat, yang kedudukannya jauh lebih tinggi kalau dalam bahasa Arab. Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, Innallaha attakhadha Ibrahima khalilan kama attakhadhani khalila. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim itu khalil, kekasihnya Allah, sebagaimana Allah menjadikan saya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Ibrahim dispesialkan? Pertama, karena keimanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Bayangkan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim pertama diutus untuk berdakwah, langsung mendakwahi satu kaumnya. Dan beliau sendirian. Dan dari dulu, dari sebelum dia berdakwah, dia sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bersama istrinya pergi ke Mesir. Kemudian istrinya ditangkap oleh raja yang zalim di sana. Istrinya bernama Sarah, dan Sarah ini terkenal dengan kecantikan wajahnya. Masya Allah. Kemudian karena raja zalim ini, dia punya pemikiran yang kurang bersih, senantiasa ingin menggauli seseorang perempuan yang sudah bersuami. Kalau dia cantik akan digauli oleh raja yang zalim tersebut. Akhirnya raja yang zalim tersebut dibarengi oleh bala tentaranya menangkap istrinya yang bernama Sarah. Ditangkap, dibawa di sana. Kemudian ketika raja yang tersebut ingin menyentuh Sarah berdoa. Akhirnya Pak raja tersebut menjadi lumpuh tangannya, tidak bisa digerakkan. Di sini lihat bagaimana ajaran yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada istrinya itu berhasil. Yaitu apa? Ketika dia sedang dalam kondisi musibah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang itu Bapak Ibu dan rahmatullah, ketika dia tertimpa musibah, itu bingung cari teman curhat. Dia tertimpa musibah, dia bingung mencari di mana tempat dia bisa didengarkan.
Akhirnya dia pergi ke psikolog, akhirnya dia pergi ke temannya, akhirnya dia pergi ke orang lain. Kalau ini mentok sudah nggak ada solusi, dia pergi ke sosmed. Akhirnya apa? Akhirnya dia story sosmednya, dan naudzubillah banyak sekali terjadi. Akhirnya antara pasangan suami dan istri saling membuka aib di sosmed. Alasannya apa? Supaya hatinya tenang karena sudah menceritakan masalahnya. Dan ini tidak diperbolehkan. Tidak boleh kita mengumbar aib kita atau aib orang lain di khalayangan layak, gitu ya. Dan orang yang mengumbar aibnya sendiri, Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, kullu ummati mu'afa, setiap umatku akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala illal mujahirin, kecuali orang-orang yang jahar, yang terang-terangan menampakkan kemaksiatannya di halangan orang layak. Banyak sekarang orang-orang yang menggunakan yang tidak menutup auratnya, contoh. Tidak menutup auratnya, justru malah menampakkannya di sosmed supaya apa? Dilihat orang lain. Supaya apa? Supaya di-like. Supaya apa? Supaya di-komen. Supaya apa? Supaya viral. Berapa banyak pasang mata yang melihat dia dosa jariah tersebut. Maka susah baginya ketika dia bertobat, dia harus menghapus postingan ini. Harus menghapus semua postingan-postingan dia yang dahulu. Maka orang-orang yang menampakkan auratnya di hadapan manusia, dia terang-terangan, apalagi dia bangga dengan kemaksiatannya, kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku semuanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang sengaja menampakkan kemaksiatannya. Nah, di sini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, istrinya Nabi Ibrahim ketika beliau mendapatkan masalah, musibah, beliau langsung berdoa kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga tangan raja yang zalim tersebut tiba-tiba menjadi lumpuh. Kemudian raja tersebut mengatakan, kamu apakan tangan saya ini? Akhirnya istri tersebut berdoa lagi supaya diangkat penyakit dari raja yang zalim tadi. Karena raja janji tidak akan menyentuhnya lagi. Kemudian ketika dia sudah berjanji, ternyata raja yang tersebut masih zalim juga, masih ingin menyentuh lagi. Kemudian istri Nabi Ibrahim, beliau berdoa lagi dan lumpuh lagi sampai 3 kali. Akhirnya apa? Akhirnya doalah kamu kepada Tuhanmu supaya apa? Untuk mengangkat lumpuh saya ini, dan saya berjanji tidak akan memberikan kamu, tidak akan menyentuh kamu sama sekali. Akhirnya Sarah berdoa kembali dan raja tersebut menepati janjinya setelah lumpuh 3 kali. Kemudian raja tersebut menghadiahkan kepada Sarah Hajar untuk dibawa kembali kepada bersama Nabi Ibrahim ke Palestina. Gitu. Di sini Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, kita ambil ya bahwasannya didikan Nabi Ibrahim kepada Sarah ketika dia tertimpa musibah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa. Maka usi nafsi wa iyyakum bittaqullah, Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam Al-Quran ketika beliau sedang galau, sedang gundah, banyak pikiran, kemudian dakwahnya ditolak di sana di sini. Cobaan Nabi kita Muhammad SAW itu cobaan yang sangat berat. Dan Nabi kita menyebutkan inna asyadal bala'i alal anbiya, sungguhnya cobaan yang paling berat itu adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang semisalnya dan semisalnya. Cobaan para nabi ini sangat berat. Ini sangat berat. Dan ketika Nabi Muhammad SAW hatinya gelisah karena dakwahnya banyak ditolak, kemudian banyak hal-hal yang beliau timpa, Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Kami telah mengetahui Muhammad, na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, hatimu ini sempit dengan apa yang mereka ucapkan kepada dirimu. Maka apa? Fasabbih, bertasbihlah. Lihat, yang Allah perintahkan kalau kita banyak masalah, pikiran kita sedang kacau, pertama adalah bertasbih. Bukan update status, bukan cerita di sosmed, apalagi cerita ke teman yang lainnya. Tapi yang pertama kali kita lakukan adalah fasabbih bihamdi rabbika. Yang kedua, wakum minas sajidin, dan jadilah orang yang sujud. Jadilah orang-orang hamba-hamba yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pernah merasakan sebenarnya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita gundah, gelisah, banyak masalah, coba sesekali kita ambil air wudu, kemudian kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, gelar sajadah, kita sujud.
perbanyak doa dalam sujud. Insya Allah pasti akan hilang itu masalahnya. Pasti hati akan tenang. Karena apa? Karena zat yang menghilangkan masalah itu adalah zat yang sama yang memberikan masalah kepada diri kita. Maka kita dianjurkan kalau punya banyak masalah untuk senantiasa apa? Bertasbih dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini punya kedudukan yang sangat tinggi. Beliau berdakwah di kaumnya. Kemudian beliau berdakwah juga kepada raja yang zalim saat itu, bernama Namrud. Disebutkan dalam Al-Qur'an, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahumullahu al-mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdi qaumal zalimin. Wallahu la yahdi al-qaumal zalimin. Jadi ketika Nabi Ibrahim berdakwah itu banyak pertentangan sampai akhirnya Nabi Ibrahim dibawa ke istana bertemu dengan Namrud untuk berdebat di sana. Nabi Ibrahim mengatakan rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah zat yang maha menghidupkan dan mematikan. Kemudian apa? Raja tersebut mengatakan, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggil dua orang, satu dibunuh, satu dibiarkan hidup. Tuh lihat buktinya, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak habis, akalnya tidak habis beliau. Kemudian beliau mengatakan apa? Tuhanku yang asli Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mendatangkan matahari ya'ti minal masyriqi ilal maghrib, dari timur ke barat. Maka coba datangkanlah dari arah sebaliknya. Maka kata Allah apa? Fabuhital ladzi kafar. Orang-orang kafir saat itu mereka terdiam, terbungkam, tidak bisa menjawab pernyataan yang diikrarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Sampai beliau dibakar. Dibakar. Tetapi keimanan beliau kepada Allah ketika beliau dibakar itu sangat tinggi. Sehingga apa? Sehingga Allah mengatakan qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dikatakan kepada api tersebut jadilah dingin dan penyelamat untuk siapa? Untuk Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena keyakinan dia kepada Allah itu sangat tinggi. Maka orang-orang yang keyakinannya tinggi kepada Allah, mustahil dia akan apa? Dia akan gundah, dia akan gelisah terkait apa? Terkait duniawi. Karena yang dikejar apa? Akhirat. Maka berapa banyak orang-orang usi nafsi wa yakum bitaqullah, orang kaya meninggalkan banyak hartanya tapi anaknya nggak akur. Anaknya nggak akur. Bahkan saya dulu pernah di pesantren anak, ada adik kelas anak yang mana dia kena sihir. Subhanallah, kena sihir. Ketika diruqyah ternyata apa? Ternyata sihirnya katanya dari wallah alam ya, kita memang nggak boleh percaya omongannya setan. Tapi saat itu setan mengatakan apa? Saya adalah kiriman dari fulan. Ternyata fulan adalah kakaknya bapak santri tersebut. Ternyata kakaknya sendiri menyihir keturunan adiknya. Ternyata setelah diusut karena apa? Karena rebutan hak waris. Subhanallah, karena rebutan hak waris. Padahal itu hartanya sangat banyak orang tersebut. Hak warisannya sangat besar. Tapi dengan itu ada malah menjadi musibah, rebutan, karena tidak didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman ketika mereka akan meninggal dalam keadaan keimanan, malaikat akan turun mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian bersedih dan jangan kalian takut dan jangan pula kalian bersedih. Para ulama menjelaskan, takut akan hal apa? Takut akan perkara yang akan datang, yaitu perkara tentang perkara akhirat. Dan jangan pula kalian bersedih terkait perkara dunia yang kalian tinggalkan. Karena apa? Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah janji pasti akan menjaga dirinya dan keluarganya. Di antara hikmah yang bisa kita petik adalah perintah Nabi kita Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas. Nabi mengatakan ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya kamu akan dijaga oleh Allah. Penjagaan Allah itu ada dua, penjagaan terkait dunianya dan terkait akhiratnya. Terkait dunianya, dia akan menjaga orang tersebut yang saleh dan keturunan-keturunannya. Dan terkait akhirat, dia akan diwafatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain menyebutkan bahwasannya Nabi Musa bersama Khadir alaihi wassalam itu sedang safar, ternyata menemui ada dua anak yatim. Ternyata ada tembok besar dan dihancurkan temboknya. Ternyata di bawahnya ada harta karun. Apa kata Allah? Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Di bawahnya ada harta karun disebabkan apa? Bapaknya adalah orang yang saleh.
Maka orang-orang beriman dia tidak akan pernah takut mengenai dunianya, dan dia yakin bahwasanya insya Allah pasti Allah akan menjaga dirinya dan keluarganya kalau dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara spesialnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sampai disebutkan Ibrahim itu mempunyai ajaran yang hanif, yaitu yang lebih condong kepada tauhid daripada kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW mengikuti ajaran atau akidahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Telah kami wahyukan kepadamu untuk apa? Untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim yang lurus. Maka pernah suatu hari Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu anak di Bogor, ada orang yang berdakwah saat itu. Dia mengajak 1, 2, 3 orang duduk bareng sambil ngopi, ngerokok dan lain sebagainya. Kemudian dia mengatakan dalam majelis tersebut, sungguhnya kalau kita beribadah masih mengharapkan ridhonya Allah, kita belum ikhlas. Subhanallah. Kalau kita masih mengharapkan ridhonya Allah, kita masih belum ikhlas. Gitu. Kemudian dia mengatakan, kalau kita beribadah itu harusnya tanpa berharap apapun dan murni kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ahlu sunnah wal jamaah beribadah tidak hanya mengandalkan mahabbah, tidak hanya mengandalkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ahlu sunnah menggabungkan antara mahabbah, al-khauf, war-roja. Kecintaan kita kepada Allah, al-khauf, kita takut akan siksa Allah, ar-roja, kita berharap akan apa? Akan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menghilangkan dua aspek ini, bukan hanya beribadah dengan kecintaan saja, tidak. Maka berapa banyak orang yang mengarang hadis-hadis palsu, tujuannya apa? Tujuannya adalah mencintai. Supaya apa? Supaya dia lebih mengenal nabinya, atau dia bisa lebih beribadah lagi gitu. Karena dia mencintai kaum muslimin yang lainnya, supaya dia tetap berusaha beramal soleh gitu. Tapi dia tidak takut dan tidak berharap akan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang pengarang hadis palsu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sudah disiapkan kursi VIP-nya di neraka. Maka dalam segi agama kita tidak boleh sembarangan. Bahkan menukilkan perkataan hadis sendiri saja, menukilkan hadis secara sembarangan saja, itu tidak diperbolehkan. Apalagi hadis tersebut ada indikasi palsunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa bihaditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain." Barang siapa yang berbicara tentang hadis, meriwayatkan hadis yang ada indikasi palsunya, kemudian dia nukilkan lagi, padahal dia hanya mendengar, kemudian disampaikan lagi, maka dia di antara dua pendusta. Dalam riwayat yang lain disebutkan fahuwa ahadul kadzabin. Dia di antara satu dari pendusta-pendusta. Gitu ya. Maka subhanallah, orang tadi dia mengatakan kita beribadah murni kecinta kita kepada Allah dan tidak mengharapkan surga. Maka ana datangi orang tersebut dan ana mengatakan kepada orang tersebut, "Akhi, mohon maaf. Ana mau bertanya ini, kira-kira antum dengan guru antum itu mana yang lebih soleh?" Dia mengatakan, "Nih pasti guru ana hatinya bersih gini-gini dan sebagainya." Taib, guru antum sama Imam Syafi'i, antum ada Syafi'i kan? Iya. Itu mana yang lebih soleh? Dia mengatakan pasti Imam Syafi'i. Kira-kira guru antum dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, mana yang lebih soleh? Ya jelas Nabi. Apa pendapat antum tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sedangkan Nabi Ibrahim sendiri itu berdoa kepada Allah, "Rabbi ja'alni min warathati jannatin na'im." Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang mendapatkan kenikmatan surgamu. Nabi Ibrahim berdoa untuk mendapatkan surga. Bahkan ketika Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail setelah selesai merenovasi Ka'bah di tempat yang mulia dengan pekerjaan yang sangat mulia, beliau masih berdoa, "Rabbana taqabbal minna." Ya Allah, terimalah amal soleh kami. Itu diantara bentuk ar-raja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kemudian di sini disebutkan
Dalilnya diantaranya kita harus beribadah, mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala al-muallif wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Arti ya'budun untuk beribadah kepada Allah artinya yuwahhidun, untuk mengesahkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa qaulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma haitsu qala inna kulla ibadatin fil Qur'ani ma'naha at-tauhid. Sungguhnya, dan ini perkataan Ibnu Abbas, sungguhnya perintah ibadah di Quran semuanya bermakna tauhid. Di antara contohnya wa'budullah, sembahlah Allah, itu artinya wahidullah, sembahlah Allah dengan mengesahkannya. Itu perkataannya siapa? Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan wa a'dham ma naha anhu asyirk, dan perkara yang paling besar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yang mana dimaksud dengan kesyirikan yaitu dia beribadah kepada Allah dan selain kepada Allah. Ada orang mengatakan kalau syirik itu berarti dia beribadah kepada selain Allah, kepada selain Allah. Bukan seperti ini aja, bahkan ketika dia beribadah kepada Allah dan selain Allah, ini juga syirik. Yang namanya syirik artinya adalah sekutu. Artinya adalah sekutu. Allah mengatakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Ataj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Apakah kamu ingin menjadikan tandingan-tandingan kepada Allah sedangkan Dia yang menciptakan kamu? Ada orang yang meminta rezeki kepada tukang sihir. Ada orang yang meminta rezeki kepada penghuni mayat dan lain sebagainya. Maka ini dimaksud dengan dimaksud dengan kesyirikan. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin kalau ada pertanyaan ditanyakan setelah sholat saja insyaallah ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan.